Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. Yuk, kali ini Opi akan membahas tentang perfilman bagi kalian penikmat film. Mampir di sini karena Opi akan membahas alur cerita yang baru maupun yang lama. Film Korea yang berjudul Dream ini adalah film drama komedi ya sob. Dream berkisah tentang Yoon Han-dae alias Park Seo-joon, seorang mantan pemain sepak bola profesional yang diskors karena terlibat dalam insiden yang tidak menyenangkan. Hong-dae kemudian ditugaskan untuk melatih tim sepak bola yang terdiri dari orang-orang tunawisma bersama dengan sutradara Lee So-min alias Ayu. Hong-dae berusaha untuk menyatukan tim dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti Homeless World Cup. Yuk, sebelum Opi lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi tak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya. Film diawali dengan adanya pertandingan liga sepak bola di sebuah stadion yang sangat meriah. Diperlihatkan aktor utama yakni Hong-dae dengan nomor punggung 9 sedang melihat temannya bermain. Entah apa yang dipikirkannya, bukannya berusaha mengiring bola ke gawang, ia malah berbalik mengejar timnya sendiri. Aksi yang dilakukannya seketika membuat satu stadion bungkam dan tak percaya. Hal ini dipicu karena saat pers sebelum pertandingan ia mendapat pertanyaan tak enak mengenai ibunya dari wartawan dan sekaligus mendengar berita pensiun rekannya. Karena bertingkah konyol, ia pun berhasil dimaki oleh pelatih dan timnya. Saat Hong-dae keluar stadion, wartawan yang aneh tadi masih mengorek tentang ibunya Hong-dae yang kabur karena kalah judi. Alhasil, Hong-dae yang geram langsung menusuk matanya. Seketika, kelakuan Hong-dae langsung menjadi viral. Karena kejadian itu, agensi memaksa Hong-dae untuk hiatus dan mengambil proyek aktor dokumenter bermaksud untuk membersihkan namanya sebelum kembali menjadi pemain sepak bola lagi. Awalnya, Hong-dae menolak karena ingin pensiun, namun ia berubah pikiran karena butuh pemasukan untuk hidup. Hong-dae pun diberi nama panggung Horak oleh bosnya. Kemudian sang produser TV pun datang yakni Lee So-min. Ia menjelaskan tentang program yang akan membawanya para tunawisma mengikuti turnamen bola antar dunia demi mendapatkan tunjangan pemerintah untuk mereka. Maka dari itu, ia perlu seseorang yang akan menjadi pelatih mereka. Keesokan harinya, Hong-dae datang ke tempat pelatihan dengan senyum terpaksa. Ia juga disambut oleh para tunawisma dengan hal serupa. So-min pun dengan kesal, setidaknya mereka harus bekerja sama jika ingin berlatih hidup dan menyuruh Horak untuk berakting dengan baik. Syuting pun kembali dilanjutkan. Kali ini, Horak yang sudah mulai terbiasa, ia pun diberi nama pemain yang akan diseleksi oleh manajer tim yakni Hwang In-gu. Karena hanya formalitas saja, maka Horak harus kembali berakting seperti sedang memilih. Dan nama pemain sudah ditentukan dari tingkat kesedihan mereka. Malamnya, Horak yang sedang berjalan pulang bertemu dengan ibunya yang meminta uang dan saat ini sedang buron karena judi dan penipuan. Horak pun kesal dan berkata saat ini ia sudah menjadi pengangguran karena ibunya. Ia pun terkejut karena di saat buron, ibunya masih bisa jatuh cinta dengan seorang pria. Namun, walaupun kesal, ia masih peduli dengan ibunya dan berkata untuk hati-hati. Cerita berlanjut karena ada satu pemain yang keluar. Horak ditugaskan untuk membujuk agar mau kembali lagi pada tim. Diceritakan, Bom-soo sebelumnya adalah karyawan yang rajin. Namun, karena kecelakaan kerja dan uang tabungannya pun habis untuk biaya pengobatan, ia pun seketika menjadi tunawisma dan bertemu dengan kekasihnya Jin-ju yang keterbelakangan mental. Ia pun berminat untuk ikut program So-min karena ingin memberikan rumah yang layak untuk Jin-ju. Demi membujuknya kembali, Horak dan So-min datang membantu untuk berjualan majalah. Karena temperamental, Bom-soo mengusir mereka karena merasa jualannya tak laku akibat Horak. Namun begitupun, Bom-soo orang yang baik dan kembali mentraktir Horak makan roti telur kesukaan Jin-ju. Ia pun bercerita selama ini istrinya tak pernah berbicara. Tapi karena makanan ini membuat Jin-ju senang dan mau berbicara padanya. Alangkah terkejutnya Bom-soo saat itu berbicara panjang lebar pada Horak akibat ketampanannya. Karena cemburu, Bom-soo pun bertekad kembali menjadi pemain di timnya. Mereka pun kembali berlatih dan berkat didikan Horak, kemampuan mereka sedikit meningkat, hanya sedikit. Namun semangat api cemburu Bom-soo malah membuat rekan setimnya cedera, yakni Pak Tua Hong-dong. Horak pun pasrah karena Hong-dong satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol. Kini malah cedera patah kaki. Ia menyuruh Pak Hwang-dong untuk memulihkan dirinya saja. Tapi Pak Hwang-dong bersikeras untuk mengizinkan tetap di timnya. Pak Hwang-dong juga bercerita, di masa lalunya ia adalah seorang CEO, namun karena keserakahan dan zalim pada keluarganya, ia pun bangkrut dan membuatnya harus dipenjara. Setelah keluar, beliau pun sungkan untuk kembali pulang dan menjadi tunawisma. Karena program ini, ia ingin membuktikan pada keluarganya bahwa ia menjadi seorang yang dibanggakan walaupun sudah terlambat. Mendengarnya, Horak pun luluh dan mempertimbangkannya kembali. Karena sudah terlalu mepet jadwal pertandingan, mereka pun kebingungan dengan pemain kosong. Asisten So-min akhirnya memberi ide bahwa ada satu pemain yang bisa mereka harapkan, yaitu adalah Kim In-sun. Dijelaskan In-sun merupakan pemuda galau yang ditinggal oleh kekasihnya. Karena suatu kejadian di masa lalu, ia terpaksa harus tinggal di panti dan membuat
saat menjadi pendiam serta sering dibully. Teman panti yang bernama Maya menjadi penyelamatnya. Karena hal ini, ia jatuh cinta pada Maya. Hingga suatu saat, Maya mengalami kecelakaan bus dan dinyatakan hilang karena bus masuk jurang. Sejak saat itu, ia berjualan majalah sembari membagikan poster orang hilang. Saat itu, Horak membantu jualan dan lagi-lagi dimarahi mereka membuat dagangannya tak laku. Horak lalu menyarankan, jika ia ingin ikut bergabung dengan tim, maka Somin akan menyiarkan berita kehilangan Maya di TV daripada ia harus membuang-buang poster di jalanan. Insun pun tersadar dan ia kembali lagi bergabung dengan tim. Mereka pun kembali latihan. Insun memang bisa mencetak gol, tapi hanya saat bola tidak bergerak. Somin menyuruh Horak agar tegas supaya menghasilkan rekaman yang dramatis. Karena para pemain lelah dimarahi Horak terus, maka mereka mengajak Horak untuk duel PS5. Horak pun setuju karena taruhannya adalah uang 20.000 won. Mereka pun mulai bertanding dan tentu saja Horak dengan mudah mengalahkan mereka karena ia adalah seorang pemain pro. Selanjutnya, untuk melatih kerjasama tim, mereka pun melakukan pertandingan persahabatan dengan anak SD. Awalnya, Loyo akan kalah, tapi karena dikompori oleh Horak, mereka pun bersemangat lagi dan akhirnya menang. Menjelang hari H, latihan terus dilakukan dengan serius meski perkembangan sangat lambat, namun mereka tetap optimis. Sayangnya, masalah datang, pihak sponsor malah menarik kembali membuat mereka harus mencari dana agar bisa bertanding. Tak hanya itu, ibunya Horak pun masuk penjara dan membuatnya semakin frustasi. Dengan sangat menyesal, Horak harus memutuskan hubungannya dengan sang ibu. Saat berjalan di taman, Horak tak sengaja melihat Jinju yang hendak dilecehkan. Dengan spontan, Horak pun langsung menolongnya. Namun sayangnya, kasusnya menjadi viral dan Horak dituduh sebagai penyerang karena Jinju tidak bisa bersaksi. Agensinya kini menyerah karena trik rekor Horak yang saat ini sudah tidak bisa lagi dipulihkan. Mengetahui pelatihnya terjerat masalah, para pemain pun terus menyetujui penyidik. Mereka ingin agar kasusnya diselidiki lebih lanjut karena mereka sangat yakin bahwa ia tidak bersalah. Karena lelah diikuti terus, penyidik pun menyuruh mereka untuk membawa bukti buat bahwa Horak tidak bersalah. Demi membantu Horak, Somin pun menghampiri Jinju dan memohon agar ia mau bersaksi. Jinju pun akhirnya mau berbicara dan menuju ke arah apartemen jika saat itu ada yang merekam perkelahian mereka. Akibat video rekaman itu, dengan seketika nama Horak pun berubah menjadi pahlawan dan kembali viral. Para sponsor pun kembali berdatangan, namun hal ini dimanfaatkan agensinya untuk membawa Horak pada program yang ratingnya lebih tinggi dan menawarkannya fee besar. Horak pun mulai goyah karena juga memikirkan nasib sang ibu yang kini juga membutuhkan uang. Esoknya, saat para pemain latihan, Horak pun pamit dan mengundurkan diri. Mereka yang bingung tentu saja kecewa dan Somin juga marah karena Horak yang tak bisa mengatur kehidupannya. Malamnya, Horak sedang makan malam bersama ibunya diberitahu jika sang ibu akan menetap di Pulau Jeju bersama kekasihnya dan memulai hidup baru. Mereka kemudian menonton pertandingan sepak bola Horak saat pertama kali ia bertanding. Ibunya juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik. Lalu, hari H, pertandingan bola tunawisma pun datang. Para pemain tim film bersiap di bandara untuk terbang ke Hugaria, lokasi Liga Tunawisma. Mereka berjalan lesu karena Horak yang tak lagi mendampingi mereka sebagai pelatih, tapi keajaiban pun terjadi. Horak tiba-tiba menyusul dengan setelan jasnya dan mengatakan akan menjadi pelatih tetap bagi tim mereka. Semuanya pun kembali bersemangat dan tak sabar menantikan pertandingan mereka. Tibanya di sana, mereka mendadak kena mental karena para pemain dari negara lain yang tampil lebih baik dan pro dibandingkan tim Korea Selatan. Meski begitu, mereka masih punya tekad optimis dan antusias menunggu giliran pertandingan. Somin yang khawatir bertanya strategi apa yang akan Horak pakai nanti ya. Melihat itu, Horak berkata ia tak punya strategi apapun. Somin pun dibuat kesal karenanya. Di pertandingan pertama, tim Korea sama sekali tak bisa mencetak gol dan tak menguasai bola karena tim lawan lebih pro dibanding mereka. Ditambah lagi, saat menikmati malam di Hugaria, Bomsu malah mengalami cedera yang membuat mereka kekurangan pemain. Somin yang panik meminta kepada panitia pemain cadangan dari negeri lain yang disediakan oleh panitia. Bersamaan dengan itu, Insun membuat keributan di tim Jepang. Rupanya, Maya yang selama ini hilang saat ini ada di Jepang dan melupakan Insun. Pertandingan pun berlanjut. Tim cadangan dari Brazil berhasil mendominasi pertandingan dan membuat tim Korea unggul di babak ini. Namun, tetap saja tim dan pelatih mereka adalah pecundang karena kemenangan bukan dari hasil jerih payah mereka. Untuk pertandingan ketiga, tim Korea akan melawan tim Jerman yang merupakan tim terkuat di pertandingan ini. Sebagai pelatih, Horak memberikan arahan jika mereka mau menang, maka tim harus menggunakan lain pemain cadangan dari Brazil yang berarti mereka menang dengan pecundang. Lalu ia pun memberi pilihan. Tujuan awal mereka ikut pertandingan ini untuk membuat kemenangan yang dibuat negara lain atau mencetak sejarah dari kekuatan
kekuatan mereka sendiri. Perkataan Horak seketika membangkitkan semangat mereka. Pertandingan final pun berlanjut. Tim Korea yang tak memakai pemain cadangan Brazil kini berusaha mati-matian walaupun terus digempur oleh tim Jerman. Karena mereka semangat, maka para supporter dari komentator di sana kini mendukung mereka dengan sangat antusias. Eropa pertandingan pun semakin terasa karena digempur oleh tim Jerman terus-terusan. Kiper Monso pun kini mengalami cedera saat break. Horak kembali memberi semangat agar mereka tetap bertahan di menit-menit terakhir agar mencetak sejarah dengan api. Karena tidak punya kiper, Pak Hwang-dong menawarkan diri untuk masuk menjadi pemain inti sebagai kiper. Walaupun belum pulih sepenuhnya, suasana pun menjadi haru melihat tekad mereka yang sangat besar untuk membawa nama negara mereka. Sebelum masuk ke pertandingan, Horak memberikan insun bondu dari Maya yang membuatnya bisa melihat dengan jelas dan semakin bersemangat. Babak kedua pun dimulai. Mereka lagi-lagi digempur oleh tim Jerman dan membuat Pak Hwang-dong yang sudah tua dan belum pulih terkena shot bola bertubi-tubi. Sorakan supporter membuat kita hanyut akan perjuangan mereka. Karena mereka tak mengejar kemenangan, melainkan hanya ingin mencetak gol sekali saja untuk agar bisa mengukir sejarah. Dukungan terus mengalir bahkan sampai di menit terakhir. Dengan penuh keringat yang bercucuran serta semangat yang membara, Korea Selatan akhirnya mencetak 1 gol di menit terakhir. Sorakan kebahagiaan mengiringi kesuksesan mereka, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain serta supporter sangat bahagia di atas kekalahan. 1 gol yang berhasil mereka cetak dengan susah payah menjadi sejarah bagi mereka. Pertandingan mulai selesai meski kalah pertandingan, namun Korea Selatan dinobatkan sebagai pemain pendatang baru terbaik. Film dokumenter Somin pun mendapat rating yang bagus dan membuat karir Somin semakin cemerlang. Mereka semua pun kembali menjalani aktivitas seperti semula. Insun melanjutkan harinya dengan berjualan majalah, kini semakin legowo sambil terus mencari Maya. Di sisi lain, Pak Hwang-dong akhirnya memberanikan diri untuk ke rumah anaknya dan melihat cucunya yang sudah besar. Sementara kisah asmara Bomsu dan Jinju semakin mesra karena saat ini Jinju sudah menerimanya, dan kisah haru dari Hongbong harus berpisah dengan anaknya yang akan dipindah ke Amerika. Lalu bagaimana dengan Horak? Kini ia kembali ke lapangan hijau dan menjadi pemain bola dengan Hongdae kembali lagi nomor 9. Ia pun kini bertanding di stadion besar dan ditonton oleh ibunya. Somin pun para tunawisma yang mendukungnya dengan sangat antusias, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita tentang film Dream Sobat ya. Yuk bahas apa lagi? Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kan kesempurnaan bukan milik Opi. Bila ada kritik dan saran komen di bawah.